Assalamualaikum, balik lagi bersama Bunia. Hari ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Pertama-tama kita akan belajar tentang pengertian titik, garis, dan bidang. Yang A, titik. Titik ditunjukkan dengan noktah atau silang. Noktah atau silang itu dinamakan gambar titik. Nah, seperti ini noktah, gambar titik yang agak besar, dan ini silang. Biasanya gambar titik yang dipakai adalah noktah. Yang B, garis. Sebuah garis dapat terbentuk dari dua buah titik yang saling dihubungkan. Misalnya, garis PQ terbentuk dari garis lurus dari titik P ke titik Q. Di sini ada titik P, di sini ada titik Q. Maka kalau dihubungkan membentuk garis PQ. Yang C, bidang. Bidang merupakan suatu area yang dibuat oleh garis, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, serta mempunyai kedudukan arah dan dibatasi oleh garis. Seperti ini ya, seperti wilayah atau sebuah papan. Selanjutnya kita akan belajar hubungan antara titik, garis, dan bidang. Hubungan yang pertama yaitu hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu yang pertama, titik A pada garis L, seperti ini gambarnya, titik A pada garis L. Kondisi kedua yaitu titik B berada di luar garis M. Ada garis M, titik B-nya di luar dari garis M. Kedua, hubungan antara titik dan bidang. Yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Yaitu di sini ada sebuah bidang alfa dan ada titik C. Di sini titik C-nya pada bidang alfa. Hubungan yang keduanya ada bidang beta dan titik D di luar dari bidang beta. Kita ke hubungan yang ketiga yaitu hubungan antara garis dan bidang. Yang pertama hubungannya garis terletak pada bidang. Ilustrasinya yaitu seperti ini. Ada sebuah bidang alfa dan ada garis L di bidang alfa tersebut. Jadi garis L pada bidang alfa. Hubungan kedua, garis tidak pada bidang. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah bidang alfa dan garis L di luar bidang alfa. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah bidang alfa dan ada garis L yang menembus bidang tersebut di titik A besar ini. Jadi, sebuah bidang ditembus oleh garis alfa ada di titik A. Ilustrasinya seperti ini. Yang keempat, titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah garis L dan titik A dan B terletak di garis L tersebut. Maka bisa dikatakan titik A dan titik B dikatakan segaris. Yang kelima, titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah bidang beta, ada titik C dan D di dalam bidang beta ini. Jadi, titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang beta. Nah, titik-titik sebidang disebut koplanar. Kalau tadi titik-titik segaris disebut kolinear. Nah, selanjutnya pemahaman terhadap selanjutnya ada 3 pemahaman terhadap garis. Yaitu ada garis, ada segmen garis atau ruas garis, dan sinar garis atau sinar. Yang pertama tentang garis.
ada garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, nanti disebut garis AB. Dinotasikan dengan AB, atasnya ada garis panah kanan kiri. Jadi ini bacanya adalah garis AB. Notasinya ini. AB, garis panah kanan kiri. Selanjutnya, ruas garis atau segmen. Simbolnya adalah AB, di atasnya ada garis. Nah, gambarnya bagaimana? Ada titik A di ujung dan titik B di ujung garis. Nah, dari sini ke sini dinamakan ruas garis AB. Notasinya seperti ini. AB, ada garis atasnya. Kemudian sinar garis AB disimbolkan dengan, nah ini tergantung sinarnya ke arah mana. Kalau misalnya AB dan garisnya sinarnya ke arah sana, maka dinamakan sinar AB karena pangkal dari A, AB. Dan simbolnya AB ada garis dan panah ke kanan karena dia sinarnya ke kanan. Nah, yang di awal tadi garis AB itu sama dengan garis BA. Karena dia tidak melihat sinarnya kemana, karena dia kanan kiri ya. Kalau garis itu ke kanan kiri. Nah, kalau segmen AB sama dengan segmen BA. Karena panjangnya dari A ke B itu sama aja dengan B ke A. Gitu. Tapi, kalau sinar bedanya di sini. Kalau sinar AB ke sana. Kalau BA kan ke sana. Berarti beda ya. Jadi sinar AB tidak sama dengan sinar BA. Karena beda arah. BA ke sana ya. Arahnya berarti dia sinarnya juga begini. Karena dia udah dalam bentuk BA, berarti ikutin aja BA. B ke A gitu. Pokoknya diingat kalau misalnya sinar ada panahnya satu. Kemudian ada titik A dan B. C-nya di antara titik A dan B. CA ke arah sana. Kalau CB ke arah sana. Berarti sinar CA dan sinar CB merupakan dua sinar yang berlawanan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan dua garis. Yang pertama, ada sebuah bidang alfa, garis B, dan garis A. Kalau diukur jaraknya, yang sini 5 cm, yang sini 3 cm. Karena jaraknya tidak sama, berarti garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Kenapa? Karena kalau kita panjangkan garis tersebut akan berpotongan nantinya. Gambar kedua, ada sebuah bidang alfa, garis D, dan garis C. Kalau kita ukur jaraknya, ini 1 cm dan di sini 3 cm. Berarti garis ini tidak sejajar. Berarti garis C dan D merupakan dua garis yang tidak sejajar dan berpotongan. Yang ketiga, ada sebuah bidang alfa, garis F, garis E. Kita ukur jarak yang sini 9 cm, sebelah sini juga 9 cm. Berarti garis E dan F merupakan dua garis yang sejajar karena jaraknya sama. Keempat, ada sebuah bidang alfa, garis H, dan garis G. Setelah diukur, jarak sebelah sini 4 cm dan sebelah sini 4 cm. Berarti garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar karena jaraknya sama ya. Kedua ujungnya sama jaraknya. Nomor 5, ada sebuah bidang alfa, garis I, dan garis J yang berhimpit. Jadi,
garis I dan J merupakan dua garis yang berhimpit. Yang keenam, ada sebuah bidang alfa, garis K, dan garis L yang berhimpit tapi serong. Sama saja ya, garis K dan L merupakan dua garis yang berhimpit. Kalau yang ketujuh, ada sebuah bidang, garis M, dan ini berpotongan dengan garis N. Setelah diukur, di sini jaraknya 2 cm dan ada sudut 20 derajat. Berarti garis M dan garis N merupakan dua garis yang berpotongan. Ini pasti akan berpotongan di sini. Yang kedelapan, ada sebuah bidang alfa, ada garis O, ada garis P. Setelah dihitung juga, dia ada 9 dan ada sudutnya. Berarti sama ya. Garis O dan P merupakan dua garis yang berpotongan. Nah, yang kesembilan, ada sebuah bidang alfa, R-nya mendatar dan Q-nya tegak, membentuk sudut, setelah diukur membentuk sudut 90. Jadi, garis Q dan R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Karena sudutnya 90, jadi dia tegak lurus. Nah, notasi dari dua garis yang berpotongan adalah silang. Notasi dari dua garis sejajar adalah seperti ini. Garis sejajar yang serong atau miring. Notasi dari dua garis berpotongan tegak lurus, seperti ini simbolnya. Diingat ya, berpotongan silang, sejajar seperti ini, tegak lurus seperti ini. Kita ke contoh 7.1. Ada sebuah jam yang menunjukkan pukul 12. Di sini jarum jamnya yang pendek ke angka 12 dan panjang ke angka 12. Dia membentuk apa? Garis ya, membentuk sebuah garis yang berhimpit. Makanya di sini hubungan garisnya adalah berhimpit. Kita lanjut ke garis yang berpotongan. Nah, di sini ada garis K dan garis L. Karena dia saling berpotongan, maka menghasilkan satu titik potong di titik P ini. Berarti P itu adalah titik potongnya. Ini pun sama, ada 3 garis yang saling berpotongan di titik P. Selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat garis sejajar. Nah, di sini ada sebuah garis alfa, ada titik K. Kalau kita ingin membuat garis sejajar, maka hanya ada satu garis yang bisa dibuat dari titik K yang sejajar ini, yaitu garis B. Makanya berbunyi, melalui sebuah titik K, di luar garis A hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Sifat yang kedua, ada garis A, ada garis B. Garis A dan B, garis yang saling sejajar. Kemudian, garis C memotong garis A. Pasti, karena dia memotong garis A, sudah pasti dia memotong garis B juga. Kenapa? Karena garis itu bisa diperpanjang. Maka bunyi sifatnya, jika garis C memotong garis A, dan A sejajar B, maka garis C pasti memotong garis B. Sifat yang ketiga, garis A sejajar dengan garis B. Garis B sejajar dengan garis C. Maka garis A pasti sejajar dengan garis C. Bunyi sifatnya jadi seperti ini. Jika garis A sejajar dengan garis B dan B sejajar dengan garis C, maka A dan C pasti sejajar. Kita ke contoh 7.2, ada sebuah garis M dan titik P. Diminta untuk membuat garis sejajar, maka jadilah seperti ini. Garis N yang melalui titik P sejajar dengan garis M. Didapat garis yang sejajarnya adalah garis N.
Kemudian ada dua garis bersilangan. Contohnya seperti ini. M di sini di bidang sini ya, dia serong ke begini, dan N di bidang ini dan begini. Dua garisnya bersilangan ya, yang satu begini, yang satunya begini. Jadi dia beda bidang tapi bersilangan. Kemudian ada garis horizontal, garis yang mendatar seperti ini. Kemudian ada garis vertikal. Garis vertikal ada garis yang tegak. Nah, sampai sini dulu materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.